Oke, sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu Guru saya ingin berdiri ya. Kita ada salam sapa ya, biar semangat. Kalau saya bilang siap umroh haji, siap ya. Yang kedua siap umroh haji, siap. Yang ketiga siap umroh haji, siap. Allahu Akbar. Sampai jumpa di berikut. Nah, insya Allah ini bukan hanya sekedar salam atau ya. Alhamdulillah banyak sekali saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ternyata dari yang sudah lepas. Semoga Bapak dan Ibu yang jawabnya semangat. Saya doakan tahun ini juga berangkat ke Baitullah. Siap umroh haji? Siap. Siap umroh haji? Siap. Siap umroh haji? Siap. Sampai jumpa di Baitullah. Amin. Merinding nggak Bu? Merinding. Bapak dan Ibu, Masya Allah, mohon maaf saya lambat. Saya tadi kesasar kesana gitu ya. Alhamdulillah senang sekali. Pertama kali masuk di sekolah ini, saya jadi teringat guru saya. Saya pernah ini training magnet rezeki. Ada yang tahu? Ustadz Nasrullah waktu itu boleh nanti di browsing. Iya. Beliau mengatakan ke saya, kebetulan dalam buku beliau itu namanya judulnya Magnet Rezeki Bapak dan Ibu. Ada kisah di mana Ustadz Nasrullah itu memiliki adik kandung yang mohon maaf spesial. Nah, waktu itu diajak umroh adiknya. Namanya anak seperti ini ya Bu ya, anak spesial ya main gitu ya. Waktu diajak umroh, kemudian ketemu sama beberapa sek ya, orang Arab. Ustadz Nasrullah itu disampaikan seperti ini. Kamu beruntung ya. Adikmu ini adalah malaikat yang berbentuk manusia. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah saya yakin tidak mudah menghadapi anak-anak spesial ini. Tapi yakin Bu, Bapak dan Ibu mengabdi di tempat yang tidak salah. Karena insya Allah anak-anak adik-adik kita ini adalah dua malaikat yang berwujud manusia. Karena mereka tidak punya marah, tidak punya dendam, betul? Beda dengan kita. Gitu. Jadi saya begitu masih jadi teringat sekali Bapak dan Ibu, Masya Allah. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan diri sebelum saya masuk ke materi. Saya perkenalkan inilah PT Siap Umroh Haji. Nah, PT Siap Umroh Haji ini adalah travel yang berada di Kuta Timur. Sebelum masuk ke materi inti, saya mengajak ya. Saya mau tanya dulu, di sini yang sudah punya niat ke Baitullah boleh angkat tangan? Wah, sudah daftar semua ya Bu? Kira-kira kapan mau berangkat ini? Adik-adik siapa yang punya niat berangkat angkat tangan dulu? Secepatnya. Yuk, sebelum kita masuk ke materi ini ya, saya mengajak kita sebentar jalan-jalan ke Kota Mekah. Mau? Yuk, sama-sama kita akan mendengarkan Mars Siap Umroh Haji. Semuanya punya tangan, boleh ditaruh di dada sebelah kiri. Iya, kita akan dengarkan lagu berikut. Semoga lagu ini bisa menjadi penyemangat kita untuk segera sampai di Baitullah. Amin.
Gimana Bapak Ibu rasanya? Semakin dekat ya Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita membicarakan Baitullah, rasanya gimana gitu? Kenapa kok bisa nangis? Karena sejatinya kita semuanya sudah rindu ingin ke Baitullah. Dan semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi salah satu jalan, yaitu satu langkah menuju Baitullah. Ya, tinggal menghitung waktu saja kepada Ibu semuanya. Karena sejatinya kita semuanya sudah antri untuk berangkat ke sana. Bapak dan Ibu, kenapa sih saya semangat untuk syiar Baitullah? Kalau kebanyakan travel di luar, Bapak dan Ibu tidak melakukan hal seperti ini. Tapi siap umroh haji hadir bukan hanya sekedar ingin nawarin Bapak Ibu umroh, tapi bagaimana kita ingin mensyiarkan Baitullah, menyampaikan kebesaran Allah. Kenapa kita harus dulu? Nah, sejatinya manusia hidup di muka bumi ini ada 3 panggilan. Yang pertama panggilan sholat. Kita dipanggil dengan suara apa Bapak dan Ibu? Azan. Azan. Berapa kali sehari? 5 kali. 5 kali sehari saja Allah memanggil kita. Begitu rindu, kira-kira kita langsung datang apa enggak? Kayaknya kalau di ruangan ini langsung datang semua nih ya. Kalau saya masih sering enggak Bapak Ibu. Kalau dapat telepon, kadang minta telepon dulu. Nah, panggilan yang kedua adalah panggilan ke Baitullah. Masya Allah, kabar baiknya Bapak dan Ibu kita semuanya ternyata sudah dipanggil Allah untuk ke Baitullah. Sejak kapan Mbak Lela? Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam selesai meninggikan Ka'bah atau Baitullah. Wahai Ibrahim, panggil umatku untuk datang ke sini. Bagaimana aku memanggil ya Allah, suaraku terbatas. Kamu cukup panggil, aku yang menyampaikan. Dan insya Allah pertemuan kita hari ini semoga menjadi wasilah, salah satu wasilah bagaimana dulu Nabi Ibrahim memanggil kita. Nah, cuma Bapak dan Ibu, ketika saya ngajak sahabat atau teman-teman umroh, kadang jawabannya kayak gini, yuk kita umroh. Belum ada panggilan. Ada yang pernah dengar? Atau kita belum punya? Belum ada uang. Belum ada uang gitu ya. Nah, panggilan yang ketiga, panggilan apa Bapak dan Ibu? Panggilan kematian. Kita pasti mati atau nggak pasti mati nih? Pasti. Pasti. Nah, semoga sebelum kita dipanggil Allah menuju panggilan yang ketiga, kita sudah menyelesaikan panggilan Allah yang kedua, yaitu ke Baitullah. Untuk apa Mbak Lela? Untuk menghapus dosa kita. Ada nggak? Pernah dengar nggak Bu, orang hari ini nggak berani berangkat umroh karena dosanya masih banyak? Aku belum berani berangkat, dosanya masih banyak. Biasanya ini kalau bapak-bapak yang sering ya. Kalau ibu-ibu biasanya nggak pakai pikiran, pakai hati dan perasaan. Kalau bapak-bapak itu mau berangkat mikirnya panjang, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata untuk kita datang ke sana kita nggak perlu nunggu dosa kita nggak ada. Justru kita diminta ke sana untuk menghapus dosa. Karena ada jaminan Allah, barang siapa datang ke Baitullah, baik umroh atau haji, yang pertama dosanya diampuni, yang kedua doanya dikabulkan, yang ketiga biayanya diganti. Garansi langsung dari Allah. Yakin apa yakin? Yakin ya Bapak Ibu ya? Kemudian ada yang bilang ini, Mbak Lela, haji dan umrah kan bagi yang mampu. Pernah dengar nggak? Iya. Iya Bu, betul Bu? Iya. Betul. Nggak salah, soalnya pas ngaji ngantuk. Jadi ayatnya belum selesai, sudah kedengeran kan bagian mampu gitu ya. Padahal di Al-Imran 97 di sana terdapat tanda-tanda jelas di antara makam Ibrahim. Barang siapa memasuki amalan dia, kewajiban, kali lagi ya Bu ya, bukan kesunahan ya. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi bukan bagi orang yang mampu selesai, masih ada lanjutannya. Mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya tidak butuh. Jadi Allah itu nggak butuh haji dan umroh kita Bapak dan Ibu. Sekarang mohon maaf, kita nggak usah bicara
Ada acara. Dia mengklaim dirinya nggak mau. Hah? Acara kan seminggu ada. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini sejatinya Allah itu tidak memanggil hamba yang mampu, tetapi memampukan yang terpanggil. Banyak orang di luar sana, sertifikat tanahnya berdarah-darah tapi nggak sampai ke Baitullah, betul? Banyak orang yang nggak punya, nggak mampu, tapi Allah sampaikan ke Baitullah. Ada contohnya nggak, Mbak? Ada. Kita lihat contohnya berikut ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini contohnya Bapak dan Ibu. Ini bagus, ini ada sosialisasi ini dan kita motivasi saja sih. Beliau mengambil Terus ini kalau kemudian ini karena aku cuma tahu dosa. Papa. Terus sampai di sana. Gak ada manusia yang tahu dosa. Nggak tahu aku jadi apa sebetulnya. Apa ini? Ya, gak ada orang yang gak punya dosa. Semua manusia ya. Namanya masa status manusia ya pasti. Mudah-mudahan waktu semua kita buat ini. Amin. Karena sudah misalnya kan sudah selesai. Begitu dapat kerja, ya mudah-mudahan nanti sudah. Kalau masalah kerja itu kan rezeki pun ya kan. Saya masih ada satu anakku yang habis wisuda kan masih proses mencari. Yang satunya alhamdulillah keterima di PNS kemarin. Ada ibu juga, Dua. laki-laki. Cowok-cowok ya. Saya bisa berangkat ke tanah suci melalui program siap umroh haji bagi yang belum mendaftar. Daftar sekarang bersama Saya juga siap harus umroh menuliskan haji. itu. Baru agak sedikit mentas kan Bu. Kemarin itu ya biaya barang, biaya baju, harus semua itu pasti ya perlu dana. Makanya aku bilang kalau aku hanya memikirkan diriku sendiri. Ternyata yang daftar umroh adalah petugas kebersihan. Tidak boleh menunda. Nah, Ada pun apa ada guru ada. justru yang daftar adalah petugas kebersihan yang melakukan sampah di depan rumah tersebut. Kita Justru karena biasa aja kalau tambangnya memang penghasilannya puluhan juta, mereka nggak daftar Bapak dan Ibu. Alhamdulillah aja dapat 1 tahun. Beliau berkata biayanya nggak biar murah, anak hampir kepala dinas 8 sampai di situ santai aja gitu. Nah, ternyata itu tadi gitu. Allah tidak memanggil namanya yang mampu, tetapi Kalau dia sedang begini ada yang ambil berikutnya bagian. Bapak dan Ibu. Nih, Itu aku sudah biasa. bagaimana ada seorang nenek berangkat umroh dengan 1.000 rupiah. Dulu pernah masih Amin. Ini orang Banjar yang jualan sayur dia di Teguling ke pasar Teguling jangan salah. Jadi amalannya beliau seperti apa Bapak dan Ibu? Setiap ada anak kecil beli es, karena beliau kebetulan jualan es di pinggir jalan. Terima kasih ya nak, kamu sudah jajan sama nenek, uang 1.000 ini nenek tabung untuk berangkat umroh. Namanya anak kecil, emang bisa nek 1.000 berangkat umroh? Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ternyata Allah nggak butuh uang 1.000 yang nenek kumpulkan. Nenek diberangkatkan oleh Ustadz, wasilah dari orang lain. Kenapa dia bisa dipanggil? Karena dia sudah action, sudah melakukan, sudah membuktikan dirinya layak untuk sampai ke Baitullah. Kemudian yang ketiga, nah ini saya kenalkan beliau namanya Kang Sabar. Sudah lihat videonya? Beliau lahir dengan kondisi yang tidak sempurna, dibuang orang tuanya di kandang kambing. Alhamdulillah beliau mendapatkan umroh gratis dari almarhum guru saya. Beliau tak mau tahu pakai kursi roda Bapak, tapi langsung tahu dengan kakinya yang tidak sempurna. Tapi itu sempurna cintanya kepada Allah. Boleh dilihat Bapak
Itu tadi sekilas kalau kita bicara kemampuan. Makanya siap umroh haji itu Bapak Ibu keliling untuk sosialisasi seperti ini tujuannya apa? Memberikan semangat ya kepada masyarakat bahwasanya siapapun tuh mudah kok kalau mau punya niat kebaikan. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kenapa hari ini banyak orang belum berangkat ke Baitul? Bukan nggak mau Bapak Ibu. Bisa jadi dia nggak kenal ya, nggak kenal maka tak sayang. Makanya PR kami juga sama. Kami harus memperkenalkan kenapa kita harus umroh. Yang pertama Bapak dan Ibu nanti kita akan diajak untuk mengunjungi kota Madinah. Ada yang tahu kotanya siapa Madinah? Kotanya Nabi. Kota Nabi, kotanya Rasulullah. Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah nanti kota pertama kita kunjungi adalah kota Madinah. Di depan kita ini adalah Masjid Nabawi, ya, masjid yang begitu indah, begitu megah, yang dimana di sana terdapat insan yang mulia yang sudah diistirahatkan oleh Allah. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdampingan dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Di mana tempatnya? Di Kubah warna hijau. Bapak dan Ibu semuanya, kita rindu ingin diundang menjadi tamunya Rasulullah. Karena kenapa? Karena nanti pada masa hanya ada satu manusia yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yaitu satu nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yaitu baginda Rasulullah. Dan insya Allah ketika nanti Bapak dan Ibu datang ke kota Madinah, tidak hanya ya kita bisa melihat bagaimana kebesaran Allah di Madinah, tapi kita juga bisa langsung berziarah ke makam baginda Rasulullah. Seperti apa kota Madinah? Masjid Nabawi seperti ini Bapak dan Ibu. Yuk kita bayangkan suatu hari nanti Allah SWT mengundang kita bersama saudara kita, keluarga kita, untuk bisa sampai di Masjid Nabawi, masjid yang begitu indah, begitu megah, yang begitu memberikan ketenangan bagi siapapun yang pernah sampai di sini. Bayangkan Bapak Ibu datang, Assalamualaikum ya Rasulullah, kami datang ya Rasulullah, jauh dari sahabat ya Rasulullah, ku tinggalkan hartaku, keluargaku, pekerjaanku hanya untuk bertemu dengan Engkau ya Rasulullah. Bapak Ibu bayangkan bisa sholat di sini, bisa bersolawat langsung di sini, bisa menyampaikan semua keluhan yang ada hati kita di sini. Bayangkan Rasulullah menyambut Bapak Ibu dengan bahagia. Wahai umatku, ya Allah ini umatku yang sudah aku rindukan. Bagaimana perjuangan Rasulullah untuk kita Bapak dan Ibu, rela dicaci, dimaki, dihina, dilempar kotoran, dibilang penyihir, itu apa demi kita Bapak dan Ibu. Bahkan di akhir hayatnya, di detik-detik sakaratul mautnya, meminta kepada Allah, ya Allah, timpakan sakitnya sakaratul maut itu kepadamu bukan kepadamu. Begitu cintanya baginda Rasulullah kepada kita semua. Apa kita tidak ingin membalas cinta kita kepada Rasulullah dengan datang ke sana, dengan memperkenalkan diri ke sana, dengan bersolawat langsung di depan makam Rasulullah. Bapak yang perhatikan di depan kita ini, di mana Allah janjikan barang siapa sholat di sini pahalanya 1000 kali lipat. Jadi kalau 1000 dibagi setahun, Bapak Ibu setara dengan 2,7 tahun. Begitu indahnya Masjid Nabawi, begitu indahnya kota Madinah, kota perjuangan Rasulullah bersama sahabat yang hari ini kita menikmati musik perjuangan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak dan Ibu, ada satu tempat yang begitu istimewa. Tapi sebelumnya saya mau tanya, siapa di sini yang cita-citanya masuk surga? Boleh angkat tangan. Saya Semuanya? Nah, alhamdulillah. Kira-kira ada yang sudah pasti masuk surga di sini? Yang mana orangnya? Saya mau ikut. Insya Allah. Bapak dan Ibu, kita semuanya inginnya masuk surga, setuju? Setuju. Tapi tidak ada satupun yang yakin akan sampai apa tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan. Datanglah kamu ke Madinah. Aku turunkan taman surgaku di sana. Di mana? Di antara makam Rasulullah dan mimbar Rasulullah. Itulah
jelas ya, bukan saya yang ngomong, saya yang menyampaikan. Kemudian ada tempat-tempat di sana ya Bapak Ibu, ada Makam Baki, Jabal Uhud, kemudian Sumur Al-Quran, Masjid Kuba, Masjid Ali, Jabal Magnet. Itu adalah tempat-tempat yang insya Allah akan kita datangi juga selama kita berada di sana. Dan semua puncak ibadah umroh kita di mana Bapak Ibu? Di kota Mekah. Di kota Mekah. Mekah. Ada apa di kota Mekah Bapak Ibu? Ka'bah. Iya. Di sini ada yang umurnya 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun tidak pernah melihat Ka'bah langsung, tapi mengimani dan meyakini, betul? Bahkan sholat pun kita menghadap Ka'bah. Tapi insya Allah nanti begitu Bapak datang ke kota Mekah, Bapak dan Ibu bukan hanya bisa melihat, tangan yang penuh dosa ini Allah izinkan bisa menyentuh Ka'bah, kaki yang penuh dosa ini Allah izinkan bisa bertawaf di Baitullah, di mana Allah jadikan di atas lurus Baitullah malaikat juga bertawaf di Baitul Maqdis. Kaki yang penuh dosa ini Allah izinkan bisa bersami dan bersama Allah. Tangan yang penuh dosa ini Allah izinkan bisa menyentuh Ka'bah. Banyak orang datang ke sana Bapak Ibu, saking banyaknya dosanya dia berpikir dia tidak bisa melihat Ka'bah. Tapi apa yang terjadi begitu? Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun. Matanya yang banyak dosanya Allah izinkan bisa melihat Ka'bah jalan langsung, bahkan bisa menyentuh Ka'bah Bapak dan Ibu. Tidakkah kita rindu dengan ini? Di mana Allah berikan jaminan barang siapa sholat di sini Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat 5 waktu 100 kali 5, 500.000 dibagi setahun Bapak dan Ibu itu 1.369 tahun. Satu hari sholat di sini harus ditebus 1.369 tahun di Sangatta. Kira-kira ada yang umurnya sampai 1.000 di sini? Nggak ada. Makanya Bapak Ibu, kenapa orang yang sudah umroh lagi, yang sudah haji umroh lagi, ingin melipat gandakan pahala yang nggak akan pernah mungkin kita dapat di sini Bapak dan Ibu. Salah satunya kita berangkat ke Baitullah dengan umroh dan haji. Belum lagi Bapak dan Ibu nanti bisa melihat ini ya. Ada Hajar Aswad, ada Mutajam, Maqam Ibrahim, Bukit Ismail, Bukit Safa Marwa, Jabal Nur, Jabal Sur. Ini adalah tempat-tempat yang insya Allah akan Bapak Ibu kunjungi. Nah Bapak dan Ibu, tadi sudah diperkenalkan ya, perusahaan kami namanya PT Siap Umroh Haji. Apa Bapak dan Ibu? PT Siap. Travel resmi yang berizin dan berkantor pusat di Kutai Timur. Jadi Bapak Ibu patut bangga karena ada travel di Kutai Timur yang berkantor pusat di sini. Kami punya visi Bapak Ibu, PT Siap Umroh Haji dari Kutai Timur untuk Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita sudah punya kantor cabang beberapa di luar Kalimantan Timur Bapak dan Ibu. Nah Bapak Ibu nggak perlu lagi jauh-jauh, daftarnya kantor pusat kami di Jalan Poros Dayung nomor 25-an ya. Monggo Bapak Ibu kalau mau main silahkan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang mau menghidupkan Bapak Ibu, saya ditunjuk langsung sebagai direktur utama dari PT Siap Umroh Haji. Dan ini komisaris kita Ibu Alvernia Tiara, beliau tinggal di kota Mekah. Jadi alhamdulillah kalau Siap Umroh Haji hari ini kenapa bisa besar? Salah satunya kami sudah punya tim sendiri Bapak Ibu di kota Mekah ya. Ini perlengkapannya. Syarat umroh adalah Bapak Ibu harus punya paspor. Sudah punya paspor semua di sini? Belum. Ini kan sudah ada yang nabung ya Bapak dan Ibu. Saran saya sambil nabung, kalau nanti di kantor Sangatta atau Siap Umroh Haji ada pengurusan paspor, Bapak Ibu ikut aja bikin paspor. Kan paspor 5 tahun ya matinya minimal. Masa iya 5 tahun kita nggak berangkat? Betul ya Pak ya? Biar tambah semangat nanti nabungnya ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian kita juga punya program haji juga Bapak dan Ibu. Siapa di sini yang cita-citanya mau berhaji juga angkat tangan? Masya Allah. Saya kabarkan haji untuk reguler di Kutai Timur sekarang 35 tahun antriannya. Ada yang sudah nabung di reguler? Ada yang sudah daftar reguler? Sudah Pak? Sudah. Berangkat tahun berapa Pak?
Insya Allah kemarin. Bangun amalan masih nabung, iya masih antrian yang panjang. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau cepat, daftar Haji Plus di Siap Umroh Haji. Nah, Haji Plus itu gimana Mbak Lela? Bayar porsinya 5.000 US dollar, pelunasannya itu kurang lebih tahun ini 270 juta. Antriannya 5-6 tahun, ya. Harganya mengikuti tahun berangkat. Oke ya. Nah, ini Haji Plus. Alhamdulillah tahun ini jamaah kita juga banyak. Atau umroh private. Nah, Bapak Ibu mau umrohnya sekeluarga aja boleh. Mau berempat, bertiga, berdua, kita juga ada paketnya. Bapak Ibu semua. Ini harga-harganya ya. Dan mohon doanya, insya Allah kita ada umroh muhasabah 3 seperti Bapak Kepala Sekolah kemarin ya. Beliau ikut umroh muhasabah Arafah 2. Insya Allah kita ada umroh muhasabah Arafah yang ketiga, Januari 2026. Umroh rasa haji karena ada agenda wukuf di Arafah, seperti wukuf di Arafah. Buat Bapak Ibu silakan, ada promo ya. Yang daftar sampai tanggal 5 Mei ini dapat potongan 2 juta rupiah. DP dikasih semua. Silakan. Nah, kita kemarin alhamdulillah di sini sudah sebagian daftar ya Bapak Ibu ya. Sudah didaftarkan porsi umroh. Nah, porsi umroh ini nanti nilainya 500.000 akan jadi potongan waktu berangkat. Alhamdulillah guru-guru di sini sebagian besar sudah daftar. Jadi nanti kalau mau berangkat umroh tinggal dipotong 500.000 plus dapat hadiah susu kambing ya. Insya Allah hari ini kita mau penyerahan sekaligus dapat buku tabungan dari Bank Almi Syariah. Nabungnya berapa Mbak Lela? Semampunya. Tidak dibatasi, mau mampunya 100.000 sebulan, silahkan. 500.000 sebulan, silahkan. Yang penting lunas baru berangkat. Nah, kita juga ada program Bapak Ibu bayar DP langsung berangkat kerjasama dengan Amitra Syariah. Buat Bapak dan Ibu yang memang punya gaji tetap nih, Mbak Lela sudah punya cepet, ya kan? Bisa dicicil. Tapi saya nanti bisa nggak cicil? Tapi untuk kan daftar yang kemarin tuh bayar DP ya kan, masalah berangkatnya sembarang aja kan. Bapak dan Ibu Amitra Syariah kan? Kemudian berangkat pulangnya bisa diangsur sampai 3 tahun. Mudah-mudahan satu seminggu. Ya. Satu seminggu disungkan. Oke, karena ini kita sudah sampai di titik terakhir ya Bapak dan Ibu ya. Saya gantian dulu, jadi berangkat. Bapak dan Ibu semuanya, tidak terasa, alhamdulillah kurang lebih berapa menit Bapak saya menyampaikan? Ya. Di penghujung pertemuan ini saya mau menyampaikan Bapak dan Ibu, jangan pernah berhenti bermimpi untuk bisa sampai ke Baitullah ya. Karena sejatinya Allah itu tidak memanggil tapi memampukannya. Lihatnya berapa kemarin? Hari ini kita coba tanya. Kita dikasih mata yang sempurna, biayanya itu dikasih tangan yang sempurna. Kira-kira kalau mata kita ini diambil 1 diganti 100 juta mau nggak? jualan 30. Ada yang mau? Nggak mau. Berarti apa? Berarti kita kaya. Allah aja ngasih 28 tanpa balas saja. Iya. Gitu ya. Apalagi hanya ingin memberangkatkan kita umroh dan haji Bapak dan Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena Allah itu maha kaya, maha pemurah, maha pengasih dan penyayang buat kita semua. Amin. Allah nggak rela hambanya masuk neraka. Sampai Makanya dipanggil datang ke Baitullah. Wahai umatku, datanglah kamu ke sini. Iya kan? Ku ampuni dosamu. Begitu cintanya Allah kepada kita. Ya. Tinggal satu, apa yang bisa kita lakukan sama niat yang kuat. Baitullah turun. Tidak ada cukup niat. Tapi kalau saya di hari aja Alhamdulillah guru-guru di sini sudah sebagian besar menabung. mungkin aku bisa Saya doakan semoga Allah mampukan, Allah murahkan rezekinya, Amin. disehatkan badannya. Yang insya Allah tahun ini juga kita sama-sama berangkat ke Berapa hari sih? Kita tahun baru 9 sampai 12 ya. Itu saja dari saya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin ibu-ibu
saudaraku, sampai jumpa di Baitullah. Saudaraku, sampai jumpa di surganya Allah SWT. sampai jumpa di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan adalah dari kami. Semoga Allah SWT. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Laila Suryanti yang sudah menyampaikan terkait dengan saat menuju Baitullah dan juga memotivasi kita semua untuk semangat menabung agar bisa ke tanah suci dalam rangka haji dan umroh. Baik, Ibu Laila bisa bertahan sebentar di atas karena Kalau ada rezekinya suamiku. acara yang kita akan langsung melakukan penyerahan buku tabungan haji dan umroh dari PT Siap Umroh dan Haji yang akan langsung diserahkan oleh Direktur PT Siap Umroh dan Haji. Juga didampingi kami undang Bapak Ahmad Fauzi Hakim dari pimpinan Bapak Tentara Syariah dan juga Bapak Kepala Sekolah bisa menuju ke depan untuk mendampingi. Di sini saya akan memanggil nama-nama peserta yang sudah melakukan pendaftaran di PT Siap Haji dan Umroh. Soalnya saya nunggu hajinya Baik, Bapak Ibu. sudah tak lunasi sih, tapi Saya akan panggil satu persatu. Yang pertama yaitu Nur Maya, yang dipanggil namanya langsung ke depan. Iya, secara simbolis. Baik, yang kedua yaitu Daichi Naufal, bisa dibantu Noval. Oh, keluar ya. Duyanto juga keluar ya. Baik, langsung Bapak Sultan. Kemudian Samsia Katu ada. Oh, Ibu. Oke, Bu. Kemudian ada Dela Amelia Rahmi. Oh, oke, baik. Nur Fadilah, Ibu Nur Fadilah. Kemudian Ibu Putrika. Bu bisa pegangkan naskah gini aja. Selanjutnya Ibu Nur Fahila Kaharudin. Oke, Ibu Tina Agustina. Bisa bendera ke sana aja. Apa mau membalangi nanti beliau di depan menyerahkan? Ya, hadap ke sana aja Bu. Ya, nanti beliau ke depan untuk menyerahkan. Baik. Tadi sampai Bu Lia Amalia, Ibu Nur Aminah Hamid. Oh, beliau belum ada Pak. Ada juga. Kemudian Bapak Muhammad Jibril, Ibu Maha, kemudian Bapak Jamal, keluar juga ya. Baik, Bapak Arif Harun, Ibu Darmawati, ada Ibu Darmawati, Ibu Kartini, silakan Bu Maha bisa di depan. Ibu Kartini, kemudian Bapak Haristo sudah di depan, kemudian Ibu Rosni, beliau juga kayaknya belum hadir, kemudian Bapak Suyanto. Suyanto kayaknya juga dari rumah. Dwi, boleh Dwi Yanto.
Dwi, Dwi, berapa Dwi? Saya kira sudah mau saling-saling. Baik Bapak Ibu, kami informasikan bahwa selain buku tabungan yang diserahkan kepada calon apa namanya ya? Iya. Oke. Selain buku tabungan ini juga akan diberikan sudah include ya dalam satu goodie bag-nya itu ada surat pendaftarannya dan juga ada susu 2 kotak kayaknya susu kambing itu. Semoga barokah dan bermanfaat untuk Bapak Ibu calon jamaah umroh. Sudah Pak, sudah di dalam semua. Di dalam. Selanjutnya ada sesi foto bersama. Ya, monggo. Ibu Laila mau foto bersama? Silakan. Monggo Bapak, Kak Fauzi, saya bantu Kakak. Oh iya.
duduk. Bapak Fauzi, silakan. Silakan Bapak Ibu bisa ambil foto untuk dokumentasi ya. Semoga semuanya bisa dilancarkan untuk proses tabungannya dan juga bisa naik umroh lebih cepat dari target yang sudah diberikan. Oke. Dan ini juga terbuka untuk Bapak orang tua siswa, ya, Bapak Ibu orang tua siswa jika ingin melakukan pendaftaran, ingin menabung, bisa menghubungi siapa itu ini? Pak Hristo. Bisa info langsung ke kepala sekolah untuk proses pendaftarannya seperti apa, nanti bisa langsung ke sekolah aja menghubungi. Iya. Amin. Oke, bisa video. Tadi nyanyiannya apa pun? Gimana pun nyanyiannya? Nanti Ibu mau bantu sendiri atau dari saya? Boleh, oke, dari saya. Oke. Kita lihat video ya, hitungan dari saya. Ibu siap videonya? Oke, 1, 2, 3. Siap umroh haji? Siap umroh haji? Siap umroh haji? Sampai jumpa di Baitullah. Oke, terima kasih bisa Bapak Ibu bisa kembali ke tempatnya masing-masing karena selanjutnya kita akan melakukan kegiatan halal bihalal di mana nanti guru, orang tua dan juga siswa akan melakukan salam-salaman. Kata ini juga momen kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan juga hari raya Idul Fitri. Baiknya kita halal bihalal, saling memaafkan, saling mengikhlaskan ya satu sama lain, kita kembali suci mulai bergerak seperti itu. Baik, langsung saja Bapak Ibu guru boleh orang tua murid Pak. Oh ya, orang tua murid langsung menuju ke depan. Silakan Bapak Ibu berdiri. Orang tua murid, orang tua siswa bisa maju ke depan. Langsung kita berbaris dari sini ya Pak. Dari sini Pak ya. Ya boleh dari sini. Bisa Pak dari sini Pak. Iya, balikkan ke atas. Iya Pak, Dari sini boleh Bu, dari sini. Nah biar nanti kesananya nyampe. Iya boleh. Dari sini ke sana. Oh tuh di situ. Oke, boleh dari sini Bu, boleh dari sini. Dari sini, ya. Boleh, ya. Jadi dari sini. Oh, langsung ke sini. Iya, betul Pak, betul. Ya. Iya, nanti kan mengikuti sudah selesai berdiri sambil ini, nanti dilanjut oleh siswa, gitu. Jadi mulai dari sini, Bapak Ibu. Ayo. Oke, bisa dimulai. Ya. Ayo, yuk bareng-bareng.
biar aja sudah. Gambarnya. Calon jamaah Januari amin amin. Pak kelahiran Pak Sultan. Cecer lagi. Mulia. Mainan buatan Bu Maya. Asiti ya. Salim dulu. Nanti kasih Yupi nanti kalau nggak salim. Ayo. Tina. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu? Supaya diambilkan orang tuanya aja biar enak. Iya, mohon bantu Bapak Ibu orang tua siswa juga kalau bisa bantu di